Kalau dia memang ingin bahagia, kemudian dia ingin waktunya bermanfaat, dan dia beribawa di hadapan manusia, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Apabila seseorang memperhatikan hal ini tanda kebaikan Islam dia. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Dia lihat ketika duduk dengan teman-temannya, kalau seandainya duduknya dia dengan teman-teman tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Dia lihat apalagi zaman sekarang, medsosnya, kalau tidak bermanfaat buat dia tinggalkan. Dia lihat teman-temannya, kalau misalnya teman-temannya banyak yang tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Ya, semua hal yang tidak bermanfaat buat akhirat dia, buat dunia dia tinggalkan, itu tanda keislaman seseorang. Cuman kalau semisalnya dia banyak berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat, itu tanda buruknya Islam dia. Ya, berbicara yang tidak bermanfaat, buang-buang waktu dan yang lainnya. Nah, hadis ke-13 di antara tanda bentuk kesempurnaan iman dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna. Iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya seseorang mencintai dirinya semua kebaikan. Nah, kalau dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya, artinya dia ingin dirinya itu sehat dan dia mengharapkan saudaranya sehat, maka dia menasehati tentang kesehatan. Maka ini tanda imannya dia sempurna. Dia ingin masuk surga dan dia ingin saudaranya masuk surga, maka dia terus menasehatinya dengan tulus dan ikhlas. Maka ini tanda kesempurnaan iman dia. Dia ingin dirinya sukses dan dia ingin saudaranya sukses, kemudian dia menasehati dan membantunya, maka ini tanda kesempurnaan iman seseorang. Nah, ini juga hadis ini melarang kita dari perbuatan yang namanya hasad. Hasad dan hiqd. Apa itu hasad? Iri hati, dengki. Kenapa? Karena hasad dan dengki itu keburukan kepada saudara kita. Hasad itu definisinya apa? Hasad itu tamanni zawali ni'am 'anil akharin. Menginginkan nikmat yang ada di orang lain hilang. Ibnu Taimiyah lebih detail lagi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, karahiyatun ni'am, membenci nikmat yang ada di orang lain, itu udah hasad. Kalau dia menginginkan nikmat yang ada di orang lain hilang, itu lebih besar hasadnya dibandingkan yang pertama. Ini menunjukkan kalau hasad ini pertama i'tirad, melawan takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian hasad ini menyempitkan hati. Kemudian hasad ini tanda iman seseorang tidak sempurna. Kemudian hasad ini meletihkan dia. Makanya ada perkataan, semua orang bisa saya raih ridhonya kecuali satu. Siapa? Hasud. Kenapa? Karena orang yang hasad gak bisa kita raih ridhonya kecuali nikmat yang ada pada diri kita hilang. Baru bisa dia ridho. Kalau nikmat yang ada pada kita terus melekat, dia tidak akan kita bisa raih ridhonya. Ya, ini hasad. Oleh karena itu Allah mengajarkan kita untuk berlindung dari sifat, dari orang-orang yang memiliki sifat hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad apabila dia melampiaskan hasadnya.